Sini. Nanti hari ini. Cek fisik yang pertama adalah teman-teman pastikan dulu mata, ya. Matanya pastikan di sini tidak nitik teman-teman, ya, sempurna, tidak nitik, lihat kanan kiri. Oke, tidak nitik ya. Ini kalau kita bisa langsung pantau ya teman-teman. Ya, nanti kalau nggak bisa pantau cari yang apa itu reseller atau peternak yang amanah, ya. Pertama itu. Oke guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama Pak Guru masih di channelnya Jemariku Kreatif. Hari ini kita akan memasuki ke ilmu breeding ya teman-teman. Jadi kalau yang lalu-lalu teman-teman saya ajarin bagaimana marketing, bagaimana persiapan breeding. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ilmu breeding ya, yang yaitu tentang persiapan materi ya. Cara kita ini adalah cara yang ke-25. Apa cara ke-25 teman-teman? Cara ke-25 adalah memilih pejantan berkualitas untuk breeding teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara kita memilih pejantan berkualitas untuk ternak ya? Sebelum itu Pak Guru bantu dulu subscribe-nya teman-teman. Klik tulisan subscribe merah bawah kiri bawah itu teman-teman. Yang sudah terima kasih. Oke, baiklah. Kriteria yang pertama, sebelum kita ketemu barangnya, jadi teman-teman harus bisa melihat marketnya. Marketnya artinya teman-teman pada di posisi mana, karena saya tidak bisa mengeneralisasi antara teman-teman yang ada di kota, tinggal di kota besar ya, yang mobilitasnya mudah, dengan teman-teman yang mungkin dari kota kabupaten aja masih 50-an kilometer ya, itu kan kendala tersendiri. Maka teman-teman harus bisa melihat market pasar lokal dulu, sehingga nanti kita mau breeding itu, apalagi yang pemula, itu punya sasaran and targetnya teman-teman. Jadi itu pertama, itu kriterianya dulu. Umpamanya kalau saya ada di Salatiga, itu pasar lokal itu untuk seri AF, anakan, loper itu masih banyak yang nyari kan gitu ya. Masih menjual atau tidak, mudah nggak buangnya, itu kita lihat dulu, itu kriteria pertama. Jadi nanti kita bisa menentukan mau breeding dari mana. Itu yang pertama, kriteria pertama untuk masalah apa itu sebelum breedingnya ya, marketingnya gitu. Yang kedua, teman-teman juga harus melihat kecukupan modal. Saya tidak akan pernah mengeneralisasi bahwasanya teman-teman itu punya modal berapa, kan nggak bisa saya samakan kan gitu. Tapi dari ilmu yang pernah saya ajarkan kemarin, yang penting bukan masalah serinya apa atau harganya berapa, yang penting teman-teman punya 8 indukan betina, 2 indukan pejantan. Itu syarat breeding minimal agar kita punya finansial yang bisa kita harapkan teman-teman ya. Jadi finansialnya bisa pelan-pelan, kita bisa beli materi dulu, dari materi itu nanti ya kita kembangkan step by step. Jadi kalau teman-teman memang kecukupan modalnya hanya untuk beli satu pejantan lokal ya, is why not, kenapa tidak ya, boleh saja, sah saja. Kalau teman-teman memang kecukupan modalnya berani untuk gambling sampai ke langsung F2 atau F3 ya monggo, itu pilihan masing-masing. Tapi kita tidak bisa mengeneralisasi tentang kondisi ekonomi seseorang teman-teman sekalian ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa kejar produksi dulu teman-teman. Jadi breeding itu, ternak itu yang paling utama adalah bagaimana aset kita itu berkembang. Jadi satu pejantan itu bagaimana bisa mengawinkan banyak betina, bisa bekerja dan lain sebagainya ya. Itulah untuk bisa kejar produksi dan lain sebagainya, kita punya ciri-ciri fisik teman-teman ya. Ciri fisik yang pertama atau yang bisa kita lakukan dalam pemilihan materi adalah yang pertama, kondisi kesehatan teman-teman. Nah ini kebetulan Pak Guru bawakan ya teman-teman. Oke, ini mudah teman-teman sekalian. Ini ada pejantan teman-teman ya. Ciri pejantan sehat itu yang pertama gimana teman-teman? Pertama itu teman-teman kalau bisa cari yang gacor dulu ya. Kalau pemula cari yang gacor, jangan yang macetan ya. Belum bisa bagaimana membunyikan macetan, nanti dapat murah malah nggak kerja ya. Cari yang gacor dulu. Yang kedua ya, dilihat seperti ini kan lincah teman-teman. Jadi burung ini masih bergerak lincah ya, tidak ngembangin bulu, nggak nyekukluk lah ya. Itu dari penampakan fisik kalau kita lihat dari jauh gini. Jadi yang pertama usahakan untuk bisa
gacor. Yang kedua itu lincah seperti ini teman-teman, lincah ya. Itu. Terus yang berikutnya kita coba sekarang cek fisik. Jadi kalau teman-teman kayak beli mobil itu, cek fisiknya dulu ya. Antara STNK, KTP-nya cocok nggak ya? Oke. Yang pertama kita cek fisik, kita pegang teman-teman. Bismillah. Ini kebetulan Pak Guru pegang ini YS Voi 18 HFCL 40 teman-teman. Oke. Cek fisik yang pertama adalah teman-teman pastikan dulu mata, ya. Matanya pastikan di sini tidak nitik teman-teman, ya, sempurna, tidak nitik, lihat kanan kiri. Oke, tidak nitik ya. Ini kalau kita bisa langsung pantau ya teman-teman. Ya, nanti kalau nggak bisa pantau cari yang reseller atau peternak yang amanah, ya. Pertama itu, yang kedua cek paruh teman-teman. Paruhnya ini normal, kita cek nafasnya. Ya. Nafasnya tidak ngik-ngik, tidak ada suara, ya. Itu menandakan bahwasanya burung ini sehat teman-teman ya. Dan nanti kalau dilepas itu Pak citnya itu nggak ada seraknya, berarti itu burungnya normal. Itu cek apa teman-teman? Cek paruh atau cek nafas. Dan selanjutnya kita cek kaki teman-teman, ya. Cek kaki. Ini kakinya kita lihat, ya. Masih utuh, sempurna, mencengkram, karena dia nanti akan naikin betina dan mencengkramnya pakai kaki teman-teman. Ya ini. Terus usahakan di sini tidak ada luka, tidak ada angkat kaki, dan apa itu tidak ada jamur. Ini bersih teman-teman, kakinya bersih ya. Teman-teman bisa lihat nih kakinya bersih, ya. Syukur dapat yang sempurna. Kalaupun nggak sempurna, umpamanya saya punya Yorkshire yang BOF itu pandai itu cuma hilang kuku satu, itu nggak masalah teman-teman. Kalau cuma satu nggak masalah. Yang penting kakinya jangan sampai patah. Kalau ini patah nggak bisa mencengkram ya nggak bisa ngawin, ya logikanya gitu. Ya bisa, tapi kan probabilitasnya itu sangat kecil gitu peluangnya. Oke, ini cek kaki. Kemudian selanjutnya adalah cek bulu teman-teman. Ini bulunya dilihat. Ini bulunya kalau masih gini segar gini berarti ini habis bulu baru. Ya ini peluang dia untuk nanti mabung karena efek cuaca itu sangat minim. Tapi kalau efek pakan kita nggak bisa menjamin ya. Tapi efek cuaca ini sangat minim kalau ini sudah ganti bulu. Ada bulu baru. Dan yang paling terakhir adalah karena kita gunakan bukan untuk lapangan, bukan hanya gacornya, tapi bagaimana ini bisa untuk awin, ya. Kita cek apa itu pennya teman-teman, pennya atau kelaminnya. Nah, kalau jantan itu ini keluar teman-teman. Nah ini keluar. Dan saya tidak pernah menyarankan untuk potong ini bulu kemaluan, karena ini mungkin ada rangsangan khusus yang memang Allah ciptakan, Tuhan ciptakan di semua burung pejantan kenari ada bulu apa itu, bulu kemaluan lah. Ini untuk merangsang bagaimana nanti betina itu juga bisa timbul birahinya dengan cepat sehingga terjadi orgasme, terjadi pembuahan, ya. Jadi cek pen. Oke, ini adalah cek fisik ya, cek fisik, cek kesehatan gitu teman-teman. Oke, berikutnya saya ajarin bagaimana sekarang kita yang namanya langkahnya adalah menelisik atau menelusur rekam jejak riwayat burung ini teman-teman. Jadi usahakan sebisa mungkin kita telisik riwayat burung ini gimana, gitu ya. Nah, kalau teman-teman tidak kenal sama yang jual resellernya, teman-teman tracking dulu ya, tracking di sosial medianya, Facebooknya atau di beberapa grup jual beli itu ya, komunitas itu di tracking dulu dia jualnya seperti apa kan gitu ya, baru teman-teman akan yakinkan, nah saya gini orangnya ya, saya 8 tahun bermain burung itu nggak pernah memberikan jaminan. Dalam artian gini, karena ini makhluk hidup, maka yang menjamin itu hanya Tuhan yang menciptakan makhluk tersebut. Saya nggak pernah memberikan jaminan, ya. Maka saya katakan ke orang-orang, ya kondisi terakhirnya gimana? Pernah ya gacor, masih gacor. Kemarin terakhir ngawin, ya ngawin pun apa itu tidak mesti ngisi semua teman-teman, ya. Tadi teman-teman kalau dari 10 indukan itu dia ngawin 10 indukan netes 8, berarti efisiensi dia bekerja itu 80%, maka masih bagus. Kalau antara 70 sampai 80% masih bagus. Ya tidak ada perfectly 100% bahwasanya burung itu kerja maksimal ya, nggak ada teman-teman. Pasti ada suatu ketika dia itu membuai betina itu ada yongnya juga. Nanti kita bahas nanti terakhir ya. Jadi nggak usah tanya jaminan, yang penting tadi tanya dulu ya, sehat, gacor, bulunya baru, kakinya bersih, nggak ada cacat, mata nggak katarak,
torabun, nggak nafas ya. Apalagi tadi pennya sudah seperti itu, pernah ngawin berapa betina ya, itu yang kita tanyakan namanya riwayat ya. Jadi kalau teman-teman apa itu membeli ada kata jaminan, nanti kecewa ya. Saya nggak pernah jamin burung, karena gini teman-teman, kalau saya memberikan jaminan hari ini sama hidup, kalau besok saya nggak hidup dan ternyata yang saya jaminkan itu nggak ada, nah maka teman-teman mau nagih di mana ya. Sama dalam hidup ini, setelah saya di sananya saya punya tanggungan sama teman-teman, itu saya strategi marketing saya seperti itu. Saya nggak pernah memberikan jaminan ya, tapi kalau memberikan kondisi terakhir seperti apa itu selalu saya nyatakan dengan gamblang dan faktual, nggak ada yang saya tutup-tutupin ya, sehingga pelanggan bisa puas, teman-teman bisa puas dengan cara seperti itu. Tanya, jadi teman-teman juga nggak usah tanya jamin jantan ya, tidak ada yang jamin gacor. Hari ini di sini gacor, pindah ke rumah teman-teman pun karena kondisi geografis berbeda, mungkin penyesuaian juga belum tentu gacor. Di sini mungkin ngawin maksimal, di rumah teman-teman belum tentu juga bisa ngawin maksimal karena perawatannya berbeda, tekniknya berbeda. Mungkin di saya karena saya sudah 8 tahun berkecimpung di seperti ini, ngawin kan mudah. Tapi teman-teman yang baru pemula mungkin ya ada zongnya juga, itu butuh proses untuk penyesuaian bagaimana kita bisa proses mengawinkan dengan benar teman-teman. Jadi yang kedua tadi setelah kondisi kesehatan ya adalah tracking atau telusuri riwayat dari burung yang teman-teman beli. Itu hak konsumen ya, hak konsumen. Dan reseller atau produser tidak boleh marah, tidak boleh sakit hati, kecuali dia memang bertanya tendensius atau sara itu teman-teman ya. Oke, itu historisnya. Sekarang kita perbandingan teman-teman ya. Jadi size sama seri itu bukan sesuatu yang identik, walaupun bisa diklaim tapi bukan sesuatu yang identik. Jadi teman-teman bisa aja nanti beli seri F1 medium itu tidak akan lebih besar daripada teman-teman beli seri AF yang silangannya F3 kali F2 ya. Itu jadi harus digarisbawahi, tidak itu ya. Tetapi seri itu tidak bisa ditipu karena seri itu adalah hukum alam ya. Natural science yang ada bahwasanya kalau ada galur murni kali galur murni, seperti yang saya pernah jelaskan, Yorkshire kali Yorkshire, apa itu lokal kali lokal ya, maka akan terjadi Yorkshire lokal, SF lokal, BB lokal. Ketika dia dikalikan dengan burung yang lain ya, Yorkshire sama kenari lokal, jadi namanya filial ya. Turunan pertamanya nama filial pertama, turunan keduanya filial kedua. Bukan produksi kedua, filial kedua itu bukan produksi kedua, tapi turunan kedua, berarti kawinan dari anakan F1 kali Yorkshire-nya. Atau teman-teman cari Scott Fancy kali Yorkshire, atau Yorkshire kali Scott Fancy, maka dinamakan F1 YSSF, F1 Yorkshire Scott Fancy, F1 Yorkshire BB, F1 Yorkshire GB, F1 Yorkshire Liquid, dan seterusnya. Ya, udah ada di depan kemarin. Ya, itu dari segi seri. Lah, filial, teman-teman ini tak bahas sedikit ya. Filial dikalikan non filial ya, maka jadinya namanya another filial atau anakan filial. Jadi kalau ada F1 kalikan SF ya jadinya another filial F1 SF. Itu ya. Itu. Jadi kalau ada teman-teman punya F1 F2 YS dikalikan BB ya, bukan berarti F3 BB, salah. Jadi tetap jadinya nanti another filial, atau bahasa mudahnya filial lainnya, maka bisa dikatakan juga anakan filial atau kita biasa sebut AF ya. Kemudian kalau AF kalikan AF nanti akan ketemu sarinya sudah jadi lokal apa yang lokal apa yang disilangkan tadi ya. Tuh, atau mungkin lokal kecil lah. Itu dari size. Maka mengukur size dan seri itu tidak bisa sesuatu yang tidak bisa disandingkan. Sama kita seperti main futsal sama main bola, permainannya hampir sama teman-teman, tapi aturannya berbeda. Itu ya, itu dari size ya. Nah, dari size ini atau dari seri ini teman-teman bisa mengukur bagaimana apa yang akan teman-teman cetak. Kalau mau teman-teman cetak AF ya kan tadi tahu pasar daya beli ya, itu maka gunakan seri F1. Kalau teman-teman ingin cetak filial 1, filial 2, filial 3 ya gunakan yang galur murni, pakai Yorkshire semua atau pakai Scott Fancy semua dan seterusnya. Itu size dan seri ya. Itu menimbang dan memilih, akhirnya memutuskan. Ya. Dan berikutnya teman-teman. Ini kan teman-teman sebelum ke situ ini Pak Guru coba tak contohin dulu teman. Saya punya Yorkshire
ya. Semua Yorkshire ini kalau saya silangkan nanti dengan F1 atau dengan lokal dengan AF jadinya F1, kalau dengan F1 nanti jadi F2 ya. Itu seri ya, size-nya mungkin lebih besar. Secara umum harusnya lebih besar. Ini kita punya ini punya F1 teman-teman, ini medium ya. Ini medium, warnanya memang hijau. Ini medium. Nah, ini medium agak mostur teman-teman, tapi medium bagi saya medium. Kategori medium besar itu sebenarnya kan masing-masing orang. Sama teman-teman nanti beli Yorkshire grade A, grade B, grade C itu adalah ya masing-masing orang kan mengkategorikan, karena sebenarnya pengkategorian itu belum ada standarisasi yang resmi ya, yang resmi yang jelas belum ada, legalitasnya belum ada. Karena kita mendefinisikan itu grade A, grade B, grade C itu berdasarkan ya asumsi kita masing-masing kan gitu ya. Tuh. Ini contoh F1. Kak Guru juga punya F2 teman-teman, ini punya F2. Ya, F2 YS. Nah, ini anakannya itu biasanya sampai jual saya bisa sampai 500 600. Ya, ini F2 Pak Guru ya. Dan kalau mau paketnya cepet, ya Pak Guru juga bisa pakai SF teman-teman. Nah, ini pakai SF. Ya, ini Star Blue warnanya, SF Star Blue. Pejantan juga teman-teman. Ya. Tuh tadi mengenal sedikit seri yang bisa kita breeding teman-teman. Ya, bisa kita breeding. Maka nanti kita akan tahu kita distandarisasi di bagian mana yang ingin teman-teman breeding ya. Ini untuk pengetahuan bagaimana cara kita memilih pejantan ya. Berikutnya warna teman-teman. Warna itu kalau saya nyaranin ke teman-teman gini, jadi ada namanya itu warna dominan dan warna intensif ya, atau resesif ya. Warna dominan burung kenari di alam itu seperti burung gereja hijau teman-teman. Warna resesif itu berdasarkan mutasi genetik yang ada, atau warna intensif bisa jadinya kuning intensif, kuning cerah sekali itu, atau putih, itu warna-warna intensif. Ada sesuatu yang memang berbeda teman-teman. Jadi kalau warna dominan itu genetiknya kuat, maka ketika dia digunakan untuk pejantan itu memang cenderung lebih memiliki produktivitas yang tinggi ya. Jika teman-teman menggunakan warna hijau, bon kuning ya, warna-warna yang dekat situ yang gelap-gelap atau star blue ya, itu memang dominasi untuk membuat produksi kita lancar itu lebih besar teman-teman. Jika ketika teman-teman menggunakan warna cerah semacam putih, nah, kemudian panda atau mungkin kuning, yang kuning istrajos itu memang berbeda ya. Dan ya Tuhan Maha Adil, ketika teman-teman mencetak warna yang sulit, yang memang susah nyetaknya, ya memang harganya tinggi yang gitu loh. Kalau teman-teman pakai yang hijau memang harganya ya agak di bawah, itu kan pilihan masing-masing. Tapi kalau teman-teman pengen aman, nanti bisa bermain. Gimana bermainnya Pak Guru? Jadi kalau warna-warna hijau seperti tadi F1 saya, F2 itu walaupun bon hijau, bon kuning, tapi saya lihat kakinya teman-teman. Jadi kalau kakinya itu bening ya, itu masih teman-teman bisa gunakan untuk mencetak warna cerah. Jadi nanti teman-teman tinggal pakai bon kuning, bon hijau, atau pakai kuning, nanti keluar warna cerah-cerah teman-teman. Ya, itu strategi yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman. Kalau kita punya warna hijau atau warna gelap tetapi kakinya bersih. Pun halnya kalau teman-teman punya bon kuning tetapi kakinya hitam, ya nanti anaknya masih banyak pun ada sampai bon hijau sampai keluar hijau kan gitu, gelapnya keluar. Jadi itu cara mudah kalau teman-teman ingin melihat dari warna. Jadi warna bulu maupun warna kaki atau warna paruh. Terus teman-teman lanjut harga Pak Guru. Nah, ini harga menurut versi Pak Guru teman-teman ya. Kalau versi orang kan macam-macam ya. Versi saya ingin memberikan edukasi pada teman-teman sekalian, karena ini di dunia breeding khususnya untuk para pemula. Harga itu kalau teman-teman ingin cari materi ya, bukan berarti membatasi, karena nanti ono rupa ono rega. Jadi ada kualitas, itu pasti ada harganya. Lah, biasanya gimana Pak Guru? Ya ini saya bukakan sekalian aja biar teman tahu. Kalau seri loper saya nggak pernah menghargai, karena saya nggak pernah main di loper. Tapi paling harga sekitar
300 sampai 400 lah mungkin yang bisa digunakan pejantan. Kalau panda-panda Star Blue mungkin ya 400 sampai 500 kalau lopernya dari AF yang besar. Terus kalau AF Pak Guru ya, kalau AF saya AF resmi itu yang size-nya agak bagus lah, bagus dikit gitu ya, paling di harga 600 sampai 1000 itu teman-teman bisa cari harga itu untuk breeding ya. Karena kita tidak bicara selera. Kalau bicara selera nanti jangan teman-teman cari AF harga 3000 4000 pun bisa. Tapi kalau dibreedingkan ya, dibreedingkan ya teman-teman. Ini bukan bicara tentang lomba atau gantangan, tapi tak dibreedingkan teman-teman punya apa itu AF harga 3000 4000 itu ada. Tapi tetap serinya kalau dikawinkan tetap ketemunya nanti seri lokal atau loper ya. Mindset orang ketika ketemu seri seperti itu secara umum ya, itu ya harganya mesti di bawah ya. Walaupun beberapa mungkin penghobis ya itu akan melihat bisa aja dia beri lopernya harga 600 700 ya. Tapi kita lihat pasar umum teman-teman ya, bukan melihat kasuistis. Salah itu. Terus kalau F1 Pak Guru, F1 itu logikanya anak saya biasanya beberapa ternak harus F1 F2 itu bisa cari harusnya daringnya teman-teman. Tapi kadang-kadang karena accidentally ya, kecelakaan kecil artinya ringnya terlepas juga nggak anu. Yang penting kalau teman-teman cari itu wrestlernya itu amanah ya, atau peternaknya itu memang amanah, punya itu ada sejarahnya ya nggak apa-apa kalau mau dipakai, yang penting jelas ya, dan jangan tipu-tipu teman-teman. Nah harganya berapa Pak Guru ya? Kalau teman-teman cari yang losring gitu, walaupun saya sarankan jangan, tapi kalau hanya untuk breeding kecil-kecilan di rumah monggo lah. Paling ya harga 1200 sampai 1600 itu yang losing gitu. Tapi kalau teman-teman cari yang F1 nya medium ya, medium gitu. Jadi ini saya kasih gambaran tentang harga itu biar teman-teman di rumah mau budget berapa itu tahu space saya di mana gitu ya. Itu kalau apa itu pejantan ini teman-teman bisa cari yang medium, paling saya jual itu 1.600 sampai 1 juta sampai 2 juta. Lihat barangnya teman-teman, lihat barangnya sama historisnya tadi ya, historisnya seperti apa. Kalau yang F1 big size biasanya ya saya bermain di harga 2100 sampai 2500. Ini harga yang bisa kita lakukan untuk breeding pemula loh teman-teman. Saya nggak bilang bahwasanya kalau F1 bisa juga harga 3000 ya. F2 sekitar kalau biasa ya sekitar 2000 sampai 3000 lah, itu yang biasa ya, bagus ya bisa naik itu. Dan seterusnya itu tentang harga teman-teman. Terus kalau SF Pak Guru ya, SF itu kalau kuning harga-harga standar seperti sekarang ini nggak ada imporan ya, gacoran paling di angka 18 ya sampai 2000-an itu. Tapi nanti kalau warnanya di bawahnya itu yang di bawahnya itulah bon kuning atau hijau dan sebagainya, di bawahnya itu yang daringnya. Nggak daringnya mungkin di bawahnya lagi, tergantung teman-teman bagaimana membuat kesepakatan dengan penjual. Yang warna-warna eksotik seperti panda, Star Blue, putih bisa di atas itu sampai mungkin 2,5 lah. Tapi kalau teman-teman dapat harga 3000 ya sudah bukan harga normal, itu harga khusus orang senang gitu ya. Ya kalau harganya harga di bawah 1000 itu khusus orang yang bodoh menurut saya teman-teman, orang yang terjerumus ya. Jadi cari harga yang wajar-wajar saja yang bisa digunakan untuk breeding ya. Harga Yorkshire nanti teman-teman lihat di channelnya Pak Guru yang membahas khusus Yorkshire ya. Yang penting kalau mau Yorkshire ya sediakan aja budget sekitar 5 jutaan sampai 6 juta lah udah dapat Yorkshire. Itu tentang harga. Nah saya melihat bahwasanya mahal tidak itu teman-teman jangan kok dari harga dulu ya. Jadi kalau semua tadi kriteria tentang sehat sudah, historisnya ada, size-nya jelas atau serinya jelas, warnanya teman-teman suka, kemudian harganya harga standarnya sudah ambil ya, ambil. Karena saya berpikirnya gini, mahal tidak itu diukur bukan dari situ teman-teman, tapi mahal tidak itu saya ukur dari proses. Kalau saya punya pejantan tadi ini dalam waktu 2 bulan sudah memiliki efisiensi yang tinggi ya, probabilitasnya bagus ya, biasanya itulah keuntungan kita di situ. Jadi murahnya di situ ya, jadi murah di situ. Jadi murah itu karena pejantan kita bekerja ini sudah ngawinkan taruhlah 5 betina 10 betina dalam waktu 2 bulan. Oke, berarti kos modal teman-teman balik. Jadi kita harus bisa melihat bahwasanya melihat burung itu aset teman-teman. Ini itu uang, saya melihat ini uang kita itu dalam 2 bulan, dalam 3 bulan, dalam setahun itu jadi berapa ya. Kalau uang kita sudah cukup ya sudah, ini dibuang lagi, cari yang lain lagi, dinamakan regenerasi ya. Jadi tidak ada orang breeding itu menggunakan materi indukan yang
body ya. Tadi sudah Pak Guru kupas tuntas tentang bagaimana kita memilih pejantan. Semoga ini memahamkan teman-teman di rumah yang pemula, yang baru breeding, atau yang belum tahu menahu tentang dunia kenari dan ingin mendapatkan penghasilan dari kenari. Ya, cara memilih pejantan seperti itu ya. Yang via online ya cari yang amanah teman-teman, cari yang amanah yang bisa dipertanggungjawabkan ketika terjadi sesuatu dengan burung tersebut ya. Itu jadi tadi yang saya garis bawahi, tidak usah teman-teman mengharapkan kata jaminan, karena yang menjamin makhluk hidup itu, yang jamin hidup kita itu hanya Tuhan kita ya. Jadi itu, tanya aja semua detailnya tentang riwayat burung ini. Kalau memang senang, suka, ditransaksikan, akadkan sehingga terjadi deal. Nah, itu yang kita pakai ya. Kita tidak perlu mempermalukan orang di depan umum karena kekecewaan kita. Oke, itu dari Pak Guru ya. Terakhir teman-teman, nanti masa perawatan dan sebagainya kita sesi di selanjutnya. Di cara ke-25 ini Pak Guru hanya membahas bagaimana cara kita memilih pejantan dengan tepat, gitu aja teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Yang belum sedekah subscribe, Pak Guru dibantu untuk beri infak subscribe-nya di channelnya Pak Guru ya, didonasikan di situ biar channelnya lebih berkembang ya. Semoga teman-teman tidak kena tipu, tidak keblondrok ya. Sukses selalu untuk breedingnya, khususnya untuk breeder-breeder pemula. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.